Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mohabi Channel. Kali ini akan membahas tentang prediksi soal PTS atau penilaian tengah semester ganjil ekonomi kelas 10. Prediksi ini bisa jadi sama, bisa jadi berbeda atau mirip-mirip, atau optionnya yang mungkin berubah. Nomor 1. Kata ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti, jawabannya sudah ada di situ ya, yaitu rumah tangga. Kalau nomos, aturan yang C. Kalau oikos, rumah tangga yang E. Jadi jawabannya E. Bisa jadi pertanyaannya nomos di dalam ulangan PTS. Berikutnya nomor 2. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi, nah ini jawabannya sudah ada. Jadi ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Nanti ekonomi teori sendiri terbagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi makro dan mikro. Jawabannya A. Nomor 3. Bidang bahasan ekonomi deskriptif adalah yaitu bidang ekonomi yang mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Nanti bisa jadi yang keluar yang ditanya adalah ekonomi terapan atau ekonomi teori. Nah, di sini kita harus mengerti juga dari 3 bidang ekonomi yang tadi. Kemudian nomor 4, permintaan dan penawaran bahan pokok merupakan contoh dari. Nah, ini tadi teori ekonomi itu dibagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Ekonomi mikro berkaitan dengan masalah-masalah lebih kecil, seperti permintaan, penawaran, kemudian harga ya. Nah, sementara makro itu yang bahasanya lebih besar, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendapatan nasional. Jadi jawabannya yang A, mikro. Kalau deskriptif tadi mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Kalau terapan, dia ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, masalah yang dibahas ekonomi mikro. Tadi sudah diantaranya permintaan dan penawaran. Yaitu, nah, pertumbuhan ekonomi masuk makro, pengangguran makro, inflasi makro, kelangkaan ini masuk ke mikro, dan neraca perdagangan ini masuk ke makro. Jadi jawabannya D. Nomor 6, suatu hal yang harus kita penuhi, bila tidak maka aktivitas kehidupan kita akan terganggu. Bahkan mungkin manusia tidak dapat hidup. Hal tersebut merupakan konsep kebutuhan. Kalau keinginan tidak dipenuhi tidak apa-apa, tapi kalau kebutuhan harus dipenuhi. Jawabannya D. Berikutnya nomor 7. Contoh barang substitusi. Nah, kita harus memahami ada barang substitusi, ada barang komplementer. Substitusi itu pengganti, komplementer itu pelengkap. Dari option ini yang termasuk pengganti adalah kopi dan gula, itu bukan pengganti, dia melengkapi. Mobil dan bensin, tanpa ada bensin mobil nggak bisa jalan, melengkapi. Setrika dan arus listrik, ini juga melengkapi. Beras dan jagung, nah ini baru mengganti. Ketika tidak ada beras diganti dengan jagung. Kompor dan gas, ini melengkapi. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Air bersih di sungai, udara, sinar matahari, sabun cuci, gula, dan kopi adalah contoh pengelompokan barang berdasarkan, yaitu cara memperolehnya. Air bersih di sungai, udara, sinar matahari, itu cara memperolehnya dengan bebas tanpa harus mengeluarkan pengorbanan atau biaya atau uang. Sementara sabun cuci, gula, dan kopi harus mengeluarkan uang atau menggunakan pengorbanan. Jadi jawabannya A, cara memperolehnya.
Nomor 9. Nah, ini tadi sudah dibahas antara barang substitusi dan komplementer. Perhatikan daftar barang berikut: kopi dan gula, mobil dan bensin, pulpen dan tinta, beras dan jagung, motor dan sepeda. Pasangan barang komplementer ditunjukkan oleh nomor. Komplementer itu tadi pelengkap. Mana yang melengkapi? Kopi dan gula melengkapi, mobil dan bensin melengkapi, pulpen dan tinta melengkapi. Sementara beras dan jagung pengganti, motor bisa diganti dengan sepeda. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Kemudian nomor 10. Kebutuhan manusia akan sembako merupakan kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu ada primer, sekunder, tersier, dan lux. Jawabannya A. Nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kelangkaan, yaitu terjadinya bencana. Ini pertanyaannya bukan ya, bukan yang merupakan faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Kalau bencana mempengaruhi kelangkaan. Ketika ada bencana, kebutuhan atau barang-barang kebutuhan hilang, hancur, seperti tanaman yang harusnya dipanen gagal. B. Daya beli masyarakat yang meningkat. Ini tidak mempengaruhi faktor kelangkaan. C. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Ini mempengaruhi. Semakin banyak penduduk, semakin banyak kebutuhan, sehingga barang kebutuhan kurang atau disebutnya langka. D. Keterlambatan kemajuan teknologi. Justru ini harusnya, ini pernyataan ini benar, karena kalau terlambatnya kemajuan teknologi maka akan produksi berkurang, artinya tidak mendukung dengan jumlah kebutuhan. Yang E. Keterbatasan produsen dalam menghasilkan barang. Ini sama dengan D. Jadi jawabannya yang benar B, yaitu daya beli masyarakat meningkat. Itu bukan faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Kemudian nomor 12, di bawah ini pernyataan manakah yang keliru? Ingat ya, pernyataan yang keliru yang ditanya, berarti yang salah yang mana? Kebutuhan akan semakin bervariasi seiring terjadinya pertumbuhan penduduk. Betul, semakin banyak penduduk, kebutuhan semakin bervariasi. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. B. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka semakin beragam kebutuhan orang tersebut. Betul, karena perbedaan antara kebutuhan anak SD dengan orang kuliah atau mahasiswa itu berbeda. Tinggi rendahnya pendapatan dapat mempengaruhi kebutuhan. Tinggi rendahnya pendapatan dapat mempengaruhi kebutuhan. Nah, ini betul, tapi pendapatan ini semakin tinggi pendapatan semakin banyak kebutuhannya. Kemudian D. Kebutuhan fisik meningkat seiring pertumbuhan usia. Kebutuhan fisik meningkat seiring pertumbuhan usia. Ya betul lah. Anak kecil dengan anak yang besar berbeda kebutuhan. Perkembangan teknologi dapat menghambat kebutuhan. Nah, ini salah. Karena perkembangan teknologi itu akan mendukung terpenuhinya kebutuhan. Jadi jawabannya E, karena yang keliru ya. Kemudian nomor 13, yaitu coba perhatikan pertumbuhan penduduk. Tahun 1992 190 juta jiwa. Tahun 2016 240 juta jiwa. Data di atas jika dilihat dari sisi positif, nih ingat sisi positifnya dari perekonomian Indonesia adalah, kalau positifnya apa? Meningkatnya jumlah pengangguran, ini negatif. Keadaan sosial ekonomi akan menurun, ini negatif. Menurunnya nilai-nilai sosial dan budaya karena terjadinya desakan ekonomi, ini negatif. Merupakan pangsa pasar yang besar, sehingga menciptakan peluang usaha, ini positif. Karena semakin banyak penduduk, itu menjadi pangsa pasar yang besar. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, ini negatif. Jadi jawaban yang positif adalah yang D. 14. Adanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier adalah pembagian kebutuhan manusia atas dasar, tadi sudah dibahas, yaitu intensitasnya. Jawabannya yang D. 15. Kelangkaan sumber daya alam, contohnya minyak bumi, bisa diatasi melalui
mencari sumber daya energi alternatif. Jawabannya yang C. Karena minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Semakin lama diambil, cadangannya habis, maka akan habis, maka dia harus dicari alternatifnya. Jawabannya yang C. 16. Sesuatu yang harus dipenuhi agar tidak terganggunya kelangsungan hidup manusia dinamakan, tadi sudah dibahas, yaitu kebutuhan. Jawabannya C. 17. Penyebab terjadinya kelangkaan yaitu kelangkaan itu disebabkan oleh kesempatan kerja yang semakin sempit. Kelangkaan ya, ini kesempatan kerja. B. Tidak seimbangnya jumlah kebutuhan yang banyak dengan jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Tidak seimbangnya jumlah kebutuhan yang banyak dengan jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, ini bisa juga jawabannya yang B. Kemudian 18. Kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer. Hal ini disebabkan karena apa? Karena status atau kondisi seseorang. Artinya, handphone yang tadinya kebutuhan sekunder bisa jadi kebutuhan primer kalau orang itu menggunakan handphone untuk menghasilkan uang. Dia tidak bekerja kecuali jualan lewat handphone, maka handphone menjadi kebutuhan primer. Atau motor harusnya kebutuhan sekunder, tapi karena dia kerjanya menjadi driver ojol atau ojek online, maka motor jadi kebutuhan primer. Jadi jawabannya yang C. Masuk ke nomor 19. Nomor 19. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan kecuali ya. Adat istiadat setiap suku di Indonesia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Suku Padang berbeda kebutuhannya dengan suku Sunda. Suku Batak berbeda kebutuhan dengan suku Jawa. Berarti betul karena pertanyaannya kecuali. Tingkat peradaban, semakin tinggi peradaban, semakin banyak kebutuhan yang berbeda, yang bervariasi. Agama juga, agama Islam, orang-orang yang beragama Islam berbeda kebutuhannya dengan orang-orang yang beragama lain, seperti agama Nasrani atau Hindu, Buddha. Yang D, keadaan politik di suatu negara ini sedikit mempengaruhi. Kemudian E, perbedaan keadaan wilayah ini mempengaruhi. Contohnya orang di pegunungan membutuhkan baju hangat, sementara orang yang di daerah panas pantai dia tidak membutuhkan baju hangat. Atau di pegunungan orang jarang memakai AC, sementara di daerah dataran rendah atau pantai orang membutuhkan pendingin atau AC. Jadi jawabannya D. 20. Air di sungai adalah benda bebas, akan tapi apabila dikemas dalam satu kemasan, maka status air berubah menjadi benda ekonomi. Yang tadinya ngambil air gratis, setelah dikemas menjadi air aqua atau air fit, maka kita harus membelinya. Nah, benda ekonomi itu benda yang harus didapat dengan pengorbanan, dengan cara membeli atau mengeluarkan uang. Kalau benda ilit adalah benda ketika dia sedikit berguna, tapi ketika banyak berbahaya. Contohnya air ketika sedikit berguna, ketika banyak banjir. Api ketika sedikit berguna untuk memasak, ketika banyak kebakaran. Berikutnya nomor 21. Benda yang siap pakai dan langsung digunakan tanpa melalui proses pengolahan lagi dinamakan benda konsumsi atau benda yang siap dikonsumsi. Jawabannya yang C. 22. Tinta dan bolpoin merupakan, tadi sudah ya pembahasannya, yaitu yang saling melengkapi, maka disebut benda komplementer. 23. Lowongan pekerjaan yang dimuat di media massa lebih banyak membutuhkan sarjana dibandingkan hanya lulusan SMA. Maka Ani setelah lulus SMA, ia meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, menuntut ilmu merupakan kebutuhan. Ingat soalnya itu tentang pekerjaan. Ya, pekerjaan si Ani ya. Maka kebutuhan ini bisa jadi ini antara C dan D.
jadi yang akan datang dan sepanjang waktu. Namun ini kan pertanyaannya tentang pekerjaan si Ani di masa yang akan datang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu kebutuhan yang akan datang. 24. Segala sesuatu yang bisa digunakan memuaskan kebutuhan manusia dinamakan, ya ingat kalau soal itu kita lihat dengan korelasinya, hubungannya. Berarti benda pemuas kebutuhan, karena memuaskan kebutuhannya. Jawabannya yang B. 25. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari kebutuhan primer bagi seorang pelajar. Bukan berarti yang tidak ya. Bolpen dan buku tulis primer bukan bagi pelajar. Primer. Sepatu dan seragam sekolah primer. Buku pelajaran dan tas primer. Uang saku dan uang sekolah kebutuhan primer. Nah, berarti yang E apa nih jawabannya? Sepeda motor dia bukan primer karena orang bisa sekolah tanpa sepeda motor, bisa pakai angkot, bisa pakai sepeda. Nomor 26, contoh dari kebutuhan yang diperoleh oleh faktor alam yaitu contoh dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor alam, yaitu berarti alamnya ya. Jawabannya yang C. Masyarakat daerah pantai membutuhkan baju tipis, sedangkan orang di daerah pegunungan membutuhkan baju tebal. Ini alam. Ya, jawabannya C. Kemudian 27. Kebutuhan ini apabila dipenuhi akan mendatangkan rasa nyaman, puas, senang, dan bahagia, dan sebagainya. Kebutuhan yang dimaksud yaitu, ingat ini kata-katanya bahagia, berarti berhubungan dengan rohani. Jawabannya yang D. 28. Sepeda motor bagi seorang driver ojek online merupakan kebutuhan. Ini tadi sudah dibahas ya. Yang tadinya kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer karena dia bekerja atau mencari uangnya dengan motor. Jawabannya A. 29. Ibu dia seorang istri yang tidak bekerja. Suaminya sebagai pekerja buruh pabrik. Ibu dia berkeinginan memiliki perhiasan, sedangkan keadaan ekonominya tidak memungkinkan. Dalam hal ini, perhiasan bagi ibu dia merupakan kebutuhan apa? Kebutuhan tersier. Karena merupakan barang yang mungkin sulit didapat oleh ibu dia, perhiasannya. Kemudian 30. Andi seorang pelajar SMA. Saat ia pergi ke pasar bersama ibunya melihat berbagai macam barang diantaranya tas sekolah, buku tulis, sepatu, handphone, mobil, remote control, sepeda. Dari barang-barang yang Andi lihat yang merupakan kebutuhan primer adalah, maksudnya kebutuhan primer bagi si Andi seorang pelajar. Kalau yang A apa? Nah, tidak, karena ada sepeda itu sekunder. Kemudian yang B ada handphone. Yang C ada mobil remote control. Yang D, buku tulis dan sepatu. Ini kebutuhan primer seorang pelajar. Sementara yang E, sepeda dan handphone kebutuhan sekunder. Jawabannya yang D. Nomor 31. Barang yang didapatkan melalui pengorbanan dinamakan barang, tadi sudah dibahas, yaitu barang ekonomi. Jawabannya C. Kemudian nomor 32. Kebutuhan yang tidak terbatas menjadikan manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus melakukan pilihan. Jadi seleksi atau skala prioritas. Jawabannya yang C. 33 yang merupakan inti masalah ekonomi yaitu kebutuhan tidak terbatas sedangkan jumlah barang dan jasa langka. Ini jawabannya perlu teliti karena memang mirip-mirip. Jadi kebutuhan tidak terbatas sedangkan jumlah barang dan jasa langka atau terbatas. Jawabannya yang E. 34. Yang bukan merupakan faktor penyebab terjadinya kelangkaan barang dan jasa yaitu keserakahan manusia bisa menyebabkan kelangkaan. Pertambahan penduduk yang cepat bisa menyebabkan kelangkaan. Tingginya tingkat kemakmuran. Nah, ini tidak. Kelangkaan sumber daya udah jelas. Musibah gunung meletus jelas. Jadi jawabannya yang C. Nomor 35.
Barang dan jasa yang terbatas dapat dilihat dari pernyataan ini. Barang dan jasa yang terbatas, ya ingat. Pak Budi bebas memakai telepon, berarti dia tidak terbatas. Namanya juga bebas, berarti duitnya banyak. Kemudian B, kita dapat dengan mudah memenuhi. Nah, kalau mudah berarti tidak terbatas. C, petani harus bertani dengan menggunakan traktor. Traktor terbatas gak? Dia harus membeli traktor, harganya mahal. Berarti terbatas. D, semua barang dan jasa bisa diperoleh, berarti tidak terbatas. E, barang dan jasa kita dapatkan melalui pengorbanan. Ini melalui pengorbanan, berarti dia terbatas. Jadi kemungkinan C dan E, namun yang paling tepat adalah yang E, karena kalau yang C itu ini proses produksi, bukan keterbatasan. Baik, nomor 36. Andri membuka usaha percetakan. Beberapa masalah yang dihadapi Andri adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana cara mengelola usaha tersebut, how, kemudian komoditas apa yang akan dijual, what, yang ketiga di mana usaha tersebut akan dilaksanakan, where, C, kapan usaha tersebut akan dilaksanakan, when, 5, konsumen mana yang dapat memanfaatkan for whom. Nah, masalah pokok modern adalah jawabannya yang 2, kemudian 1 dan 5, yaitu what, how, dan for whom. 37, pernyataan ini sesuai dengan prinsip ekonomi kecuali ya, ini prinsip ekonomi, ingat. Ini kecuali, jawabannya yang B, dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil sukses. Nah, ini jawabannya bukan kecuali, ini ada kesalahan. Harusnya pernyataan ini sesuai dengan prinsip ekonomi, tidak ada kecualinya. Jadi jawabannya yang D, dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil sebesar-besarnya. Nah, ini prinsip ekonomi. Jadi kalau yang dulu prinsip ekonomi, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebesar-besarnya, itu tidak mungkin. Contoh gampangnya, seorang pemancing atau nelayan ingin mendapatkan ikan paus, tapi umpannya sekecil-kecilnya. Misalkan umpannya apa? Cacing, supaya dapat ikan paus, tidak mungkin. Maka yang betul yang B, dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil sebesar-besarnya. 38. Pernyataan yang bukan merupakan contoh penerapan prinsip ekonomi bagi konsumen diantaranya adalah yang bukan. Ingat, pertanyaan yang bukan contoh prinsip ekonomi, yaitu mengetahui jumlah barang serupa yang berbeda. Kalau prinsip itu kan tadi untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dengan pengorbanan tertentu. Nah, ini yang bukan berarti mengetahui jumlah barang serupa yang berbeda. Dia hanya mengetahui saja, tapi tidak untuk membeli atau untuk mendapatkannya. Kalau mencari harga promosi, berarti kan dia mencari yang murah. Nah, baik, jawabannya C. 39. Menekan biaya bahan dan tenaga kerja merupakan prinsip ekonomi bagi yang berhubungan dengan biaya bahan, tenaga kerja apa? Produsen. Jawabannya yang A. 40. Biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk menggunakan sumber daya dengan tujuan tertentu yang dapat diukur melalui manfaat yang dilepasnya karena tidak digunakan untuk tujuan lain dinamakan biaya peluang. Nah, nanti kita bahas biaya peluang di nomor berikutnya. Jawabannya A. 41. Perhatikan data berikut. Nomor 1 ada truk, mesin, komputer. Nomor 2 ada batu bara, tumbuh-tumbuhan, tebu. Nomor 3 kayu, minyak bumi, jagung. Nomor 4 sinar matahari, udara, pasir di padang pasir. Nah, berdasarkan data di atas yang merupakan contoh dari bahan baku, ditunjukkan nomor bahan baku 2, kemudian 3. Jadi jawabannya yang apa? 2 dan 3, yaitu E. Nah, ini tadi berhubungan dengan biaya peluang 42 ya.
Andi setelah lulus SMA ditawarkan bekerja di perusahaan sepatu dengan gaji 2,5 juta per bulan. Sedangkan temannya mengajak usaha pecel lele dengan prediksi keuntungan rata-rata 3 juta per bulan. Tapi Andi memilih bekerja sebagai pedagang bakso dengan ini bukan gaji. Kalau bakso itu pedagang bukan gaji tapi penghasilan atau pendapatan lah. Gitu ya. Kalau dia kerja di perusahaan baru gaji. Ini pendapatan. Wes maaf tulisannya besar. Pendapatan 2 juta per bulan. Jadi biaya peluang untuk bekerja sebagai pedagang bakso yaitu sebesar, ingat biaya peluang itu biaya yang tidak diambil atau dikorbankan yang paling tinggi. Nah, dari Andi tadi mengambil yang 2 juta, berarti yang ditinggalkan yang paling tinggi adalah 3 juta. Karena ini yang paling tinggi yang ditinggalkan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Ingat, biaya peluang itu biaya atau peluang yang ditinggalkan yang paling besar dari beberapa pilihan. Bisa jadi nanti soalnya dirubah angkanya atau aktivitas Andinya. Part 3, kegiatan ekonomi semuanya diatur oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan ciri-ciri sistem ekonomi. Kalau tradisional berdasarkan kebiasaan, liberal pasar itu bebas, terpusat itu diatur pemerintah, campuran itu antara liberal dan terpusat. Deskriptif bukan sistem tapi macam-macam ini ya, pengelompokan ekonomi. Jadi jawabannya yang C. Ya, kemudian kita nomor 44. Pemerintah memberikan kebebasan pada swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, negara tersebut menganut sistem ekonomi tadi sudah dibahas, yaitu liberal atau pasar. B. 45. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah ya jelas Indonesia. Amerika itu liberal atau pasar bebas, Inggris juga sama, Cina itu terpusat, komunis, Korea juga terpusat. Jadi Indonesia jawabannya D. 46. Pak Hasan ingin membeli rumah tapi tidak punya uang tunai. Ia pergi ke bank syariah untuk mengajukan KPR. Pihak bank membeli rumah tersebut kepada pihak pengembang. Harga belinya 500 juta. Kemudian pihak bank menjual kembali dengan harga 650 juta kepada Pak Hasan. Pak Hasan menyetujui dengan syarat dibayar dengan cara diangsur selama 10 tahun. Transaksi demikian disebut yaitu kalau mudharabah apa? Bagi hasil. Murabahah jual beli. Musyarakah kerjasama. Muamalah itu hubungan manusia. Mukorobah ini mukorobah juga bukan ya, maksudnya murokobah ini murokobah. Kalau murokobah ini merasa diawasi oleh Allah. Murokobah. Jadi jawabannya yang betul adalah murabahah B. 47. Penambahan nominal dalam pengembalian pinjaman modal yang diharamkan dalam sistem ekonomi Islam adalah kalau goror itu tidak jelas, maisir itu judi ya kalau tidak salah, riba, nah ini pengembalian dengan lebih. Jadi mudharabah udah, murabahah udah, jawabannya yang C, riba. 48. Sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai kondisi negara itu sendiri disebut sistem ekonomi, jawabannya C. 49. Suatu wilayah menjalankan perekonomian berdasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang dilakukan secara turun-menurun. Wilayah tersebut menggunakan sistem ekonomi tradisional. Terakhir, 50. Sisi positif sistem ekonomi pasar adalah ya positifnya ya, A. Kebebasan usaha sehingga yang kuat semakin kuat, ini negatif. B. Menimbulkan monopoli, negatif. C. Persaingan menimbulkan dorongan untuk maju, ini positif. Jadi ketika ada pesaing dia akan semakin maju.
ada inovasi, ada kreativitas gitu. Kemudian D, menimbulkan eksploitasi, negatif. E, tidak terlalu memperhatikan perubahan, itu negatif. Jawabannya yang C. Alhamdulillah sudah selesai 50 soal. Semoga prediksi soal ini bisa menambah pengetahuan, kemudian memberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal PTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.